Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika dasar, Ibu Evelina Astra Patriot MPD, beserta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kelompok kami dapat melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin melakukan pemaparan materi mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sebelum kelompok kami melakukan pemaparan, ada baiknya izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Agung Asidiki. Bisa say hi, Agung? Halo. Yang kedua ada Fadila Azahra Putri. Bisa say hi, Fadila? Halo. Yang ketiga yaitu ada Farah Fadila. Bisa say hi, Farah? Yang keempat yaitu ada Indah Ramadhani Pohan. Bisa say hi, Indah? Halo. Yang kelima yaitu Karina Delvia Bayuni, saya sendiri. Dan yang keenam ada Zarifa Zaskia Alia. Bisa say hi, Zarifa? Halo. Baiklah. Oke, di sini terdapat pengertian cermin yang akan dipaparkan oleh Saudari Farah Fadila. Kepada Saudari Farah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian cermin. Secara sederhana, pengertian cermin adalah benda yang dapat menghasilkan bayangan. Di samping itu, ini juga dapat diartikan sebagai benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farah Fadila atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu jenis cermin berdasarkan bentuk permukaannya yang akan dibacakan oleh Indah Ramadhani Pohan. Kepada Indah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis cermin berdasarkan bentuk permukaan. Yang pertama itu ada cermin datar. Cermin datar di sini merupakan cermin yang memiliki permukaan yang datar. Cermin datar itu dapat digunakan atau berfungsi sebagai alat bantu pembiasan cahaya, periskop, serta peralatan lainnya. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar memiliki sifat yang semu, tegak, dan sama besar ukuran bayangan dengan benda, dan jarak antara benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua itu ada cermin cekung. Cermin cekung ini memiliki permukaan dan berbentuk lengkung ke arah dalam dan memiliki sifat membentuk bayangan, maya, tegak, dan diperbesar. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung ini dapat dimanfaatkan pada teropong, senter, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu cermin cembung. Cermin yang memiliki permukaan yang lengkung ke arah luar. Sifat yang dimiliki cermin cembung adalah membentuk bayangan maya, namun tidak dapat ditangkap oleh cermin. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Ramadhani Pohan telah membacakan pemaparan materi tersebut. Selanjutnya yaitu materi mengenai pembentukan bayangan pada cermin yang akan dibacakan oleh Zarifa Zaskia Alia. Kepada Zarifa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada cermin. Yang pertama yaitu cermin datar. Bayangan yang dihasilkan cermin datar dimulai ketika seberkas sinar menyentuh cermin. Perpanjangan sinar pantul di balik cermin merupakan berkas sinar maya. Sinar pantul menyebar, sedangkan perpanjangan sinarnya di balik cermin bertemu dan membentuk bayangan. Posisi bayangan sama tegak dengan posisi benda, namun menghadap saling berlawanan. Apabila dua cermin datar disusun membentuk sudut, maka akan menghasilkan bayangan lebih dari satu, namun bergantung pada sudut yang terbentuk di antara dua cermin tersebut. Lalu yang kedua yaitu cermin cekung.
Sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan oleh cermin menuju titik fokus. Yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus atau F dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Yang ketiga yaitu cermin cembung. Sinar sejajar dengan sumbu utama yang dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus utama. Dan yang kedua, sinar menuju titik fokus utama yang dipantulkan seolah-olah sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar menuju titik pusat kelengkungan yang dipantulkan kembali melewati titik pusat kelengkungan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zarifah Zaskia Alia yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu terdapat rumus cermin yang akan dibacakan oleh Fadila Az-Zahra Putri. Kepada Fadila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari cermin. Yang pertama ada cermin datar, di mana N sama dengan 3.600 per A dikurang M, di mana keterangan N sama dengan jumlah bayangan yang terbentuk, A sama dengan sudut antara dua cermin, dan M sama dengan genap atau ganjilnya. Dengan ketentuan 360 per A sama dengan genap lebih besar nilai M sama dengan 1, dan 360 per A sama dengan ganjil lebih besar nilai M sama dengan 0. 2. Cermin cekung. Dengan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana keterangannya F sama dengan fokus cermin cekung dengan satuan cm, S dengan posisi benda dengan satuan cm, dan S aksen sama dengan posisi bayangan dengan satuan cm. Yang ketiga ada cermin cembung, di mana rumusnya ada min 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen, di mana F sama dengan fokus cermin cembung dengan satuan cm, S dengan posisi benda dengan satuan cm, dan S aksen dengan posisi bayangan dengan satuan cm. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Fadila Az-Zahra Putri atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu pembacaan materi kepada Ahmad Agung Asidiki mengenai pengertian pemantulan cahaya dan hukum pemantulan cahaya. Pada Agung dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius yaitu 1. Sinar datang, garis normal atau N, dan sinar pantul atau R terletak pada satu bidang datar. 2. Besaran sudut datang atau theta I sama dengan sudut pantul atau theta. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Agung Asidiki yang sudah membacakan materi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pemantulan cahaya yang akan dibacakan oleh Indah Ramadhani Pohan. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya ini ada dua. Yang pertama, pemantulan teratur, specular reflection, dan yang kedua, pemantulan diffuse atau pemantulan baur, diffuse reflection. Untuk pemantulan teratur, yaitu specular reflection, adalah pemantulan yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan rata. Pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Yang kedua yaitu pemantulan diffuse atau pemantulan baur, diffuse reflection. Sifat utama jenis pemantulan ini adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Pemantulan diffuse atau pemantulan baur tetap memenuhi secara teori dari hukum Snellius atau hukum pemantulan cahaya. Alasannya karena walaupun cahaya jatuh pada permukaan tidak rata, namun jika ditarik garis normal pada bidang datar, permukaan jatuhnya cahaya
besaran sudut sinar datang dan sinar pantul tetap sama. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Ramadhani Pohan yang telah menjelaskan mengenai jenis pemantulan cahaya. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Farah Fadila. Kepada Farah dipersilahkan. Baiklah, di saat praktikum kami menggunakan alat dan bahan yang dimana alatnya terdiri dari cermin cekung, cermin cembung, cermin datar, mistar, busur derajat, rel optik, layar lampu LED. Dan bahannya terdiri atas kertas HPS, softboard, dan pensil. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farah. Selanjutnya yaitu data percobaan yang akan dibacakan oleh Fadila Az-Zahra Putri. Kepada Fadila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan data percobaan yang mana kami dapat dari praktikum minggu lalu. Di sini kami mengambil tiga sampel pada masing-masing percobaan. Yang pertama adalah percobaan pada cermin datar, di mana sudut pandang pertama 70 derajat sama dengan sudut pantul yang dihasilkan yaitu 70 derajat. Kedua, 80 derajat sudut datang, 80 derajat sudut pantul. Ketiga, 65 derajat sudut datang, 65 derajat sudut pantul. Keempat, 50 derajat sudut datang, 50 derajat sudut pantul. Dan yang terakhir, 45 sudut derajat sama dengan 45 sudut pantul. Percobaan kedua dilakukan pada cermin cekung, di mana yang pertama S didapat 12 dan S aksen didapat 24. Yang kedua 15 didapat S aksennya 19. Dan ketiga S-nya didapat 19, S aksennya didapat 16. Dan keempat S-nya didapat 18, S aksennya didapat 18. Dan yang terakhir S-nya didapat 12, S aksennya didapat 21. Percobaan ketiga yaitu pada cermin cembung, di mana S didapat 11, S aksennya didapat 18, S-nya didapat 13, S aksennya didapat 16, ketiga S-nya 13 didapat S aksennya 15, S-nya 14 didapat S aksen 7, dan yang terakhir S13 didapat S aksennya 9. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila atas pemaparan pada data percobaannya, yaitu selanjutnya terdapat analisis data yang akan dibacakan oleh Ahmad Agung Asidiki. Kepada Agung dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan analisis data. Yang pertama, dari percobaan cermin datar, kesimpulan apa yang Anda dapatkan? Bayangan pada cermin datar yaitu maya atau tidak tertangkap di layar, tegak atau tidak terbalik dan sama besar, serta jarak bayangan benda sama dengan jarak benda dengan cermin. 2. Hitung jarak fokus cermin cekung berdasarkan data yang Anda peroleh. Menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, didapat pada percobaan ke-1, didapat F1-nya yaitu 8 cm, pada percobaan kedua didapat F2-nya yaitu 8,38 cm, pada percobaan ketiga didapat F3-nya yaitu 8,68 cm, pada percobaan keempat didapat F4-nya yaitu 9 cm, dan pada percobaan kelima didapat F5-nya yaitu 7,63 cm. 3. Berapa rata-rata jarak fokus cermin cekung berdasarkan data yang Anda peroleh? Menggunakan rumus F-bar sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 dibagi 5. Kami mendapatkan hasil yaitu 8,356 cm. Nomor 4, untuk cermin cekung, buatlah grafik 1/S sebagai fungsi dari 1/J
Buatlah grafik 1/S aksen sebagai fungsi dari 1/S. Berapakah jarak fokus cermin cekung berdasarkan grafik itu? Untuk grafik pada cermin cekung, kami mendapatkan grafik yang turun. Dan untuk jarak fokus cermin cekung bisa dilihat pada analisis data nomor 2. Nomor 5, hitung jarak fokus cermin cembung berdasarkan data yang Anda peroleh. Menggunakan rumus 1/min F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Pada percobaan pertama, pada percobaan ke-1, didapat F1-nya yaitu min 6,92 cm. Pada percobaan kedua, didapat F2-nya yaitu min 7,17 cm. Pada percobaan ketiga didapat F3-nya yaitu min 6,96 cm. Pada percobaan keempat didapat F4 yaitu min 4,66 cm. Dan pada percobaan kelima didapat F5 yaitu min 5,31 cm. 6. Berapa rata-rata jarak fokus cermin cembung berdasarkan hasil dan data-data yang Anda peroleh? Menggunakan rumus F bar sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 dan dibagi 5, kami mendapatkan rata-rata jarak fokus cermin cembung yaitu sebesar 6,184 cm. 7. Apakah fungsi cermin datar dalam percobaan menentukan jarak fokus cermin cembung? Fungsi cermin datar dalam menentukan jarak fokus cermin cembung yaitu untuk melihat objek yang sama. Jadi, ketika mengatur jarak fokus, maka objek yang terlihat akan sama. Kemudian 8, untuk cermin cembung, buatlah grafik 1/S aksen sebagai fungsi dari 1/S. Berapakah jarak fokus cermin cembung berdasarkan grafik itu? Untuk grafik cermin cembung didapatkan grafiknya yaitu turun. Dan pada jarak fokus cermin cembung bisa dilihat pada analisis nomor 5. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Agung Asidiki sudah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami peroleh dari presentasi kami pada hari ini yaitu pada cermin datar merupakan cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan melalui cermin datar, cekung, dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya berupa cekungan. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor atau benda yang memantulkan cahaya. Misalnya pada senter, lampu sepeda, lampu mobil, dan alat kerja dokter. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung yang mana permukaan dari cermin cembung dapat memantulkan cahaya yang melengkung ke arah luar cermin. Baiklah, selesai sudah presentasi pada hari ini. Saya mewakili kelompok meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Semoga pemaparan yang kami bawakan pada hari ini dapat diterima dan bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.